Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Fadila Dwi Indriani. Kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Langkah-langkah yang akan dibahas adalah memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran. Memahami CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang operasional dan konkret. Berikut ada 4 tahap proses perancangan pembelajaran. Yang pertama itu memahami CP, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun ATP dari TP, yang keempat merancang pembelajaran. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Satu fase terdiri dari 1 sampai 3 tahun. Contohnya fase B, kelas 3 dan kelas 4. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitarnya. Peserta didik menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks informatif, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam kerja kelompok dan diskusi serta memaparkan pendapatnya secara lisan dan tertulis. Peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Peserta didik mampu membaca dengan fasih dan lancar. Selanjutnya ada 4 langkah memahami capaian pembelajaran. Yang pertama itu memahami rasional, yang kedua memahami tujuan mata pelajaran, yang ketiga mempelajari karakteristik, yang keempat mempelajari capaian per fase. Tahap pertama, memahami rasional. Pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, tahap kedua, tujuan mata pelajaran. Kemampuan atau kompetensi yang dituju peserta didik di mata pelajaran. Tahap ketiga, karakteristik. Menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Tahap keempat, capaian per fase. Kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Berikut contoh capaian pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia pada fase B. Memahami rasional. Rasional mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kalian bisa lihat pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan pembelajaran literasi untuk berbagai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial budaya Indonesia. Dari teks tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia sangat penting dalam pembelajaran menyimak, membaca, memirsa, menulis, dan berbicara serta mempresentasikan. Selanjutnya, contoh memahami tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia ini, kata kerja operasional pada kalimat ini adalah yang pertama itu akhlak mulia, yang kedua sikap pengutamaan dan penghargaan, yang ketiga kemampuan berbahasa, yang keempat kemampuan literasi, yang kelima kepercayaan diri, yang keenam kepedulian terhadap budaya, yang ketujuh kepedulian untuk berkontribusi. Mempelajari karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karakteristik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ini adalah membina dan mengembangkan kepercayaan diri peserta didik sebagai komunikator, pemikir kritis, kreatif, imajinatif, dan warga negara Indonesia yang menguasai literasi digital. Selanjutnya, elemen mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini ada menyimak. Menyimak adalah kemampuan peserta didik menerima, memahami, dan memaknai informasi yang didengar dengan sikap yang baik agar dapat menanggapi mitra tutur. Selanjutnya ada membaca dan memirsa. Membaca adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi teks sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya.
Memirsa merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi sajian cetak, visual, atau audiovisual sesuai dengan tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Lalu ada berbicara dan mempresentasikan. Berbicara adalah kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan dengan santun. Kalau mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan atau tanggapan secara fasih, akurat, bertanggung jawab, mengajukan atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan, atau menyampaikan perasaan secara lisan sesuai dengan konteks cara yang komunikatif dan santun melalui beragam media, yaitu visual, digital, audio, dan audiovisual. Menulis adalah kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulisan secara fasih, akurat, bertanggung jawab, atau menyampaikan perasaan sesuai konteks. Selanjutnya adalah contoh mempelajari capaian per fase bahasa Indonesia. Pada fase B ini, yang digarisbawahi itu artinya pembelajaran ini harus bersifat kontekstual dan dikaitkan dengan keseharian murid. Pada tabel elemen, kita bisa melihat lebih rinci kompetensi dan ruang lingkup yang akan dipelajari di fase tersebut. Pendidik bisa mempelajari fase setelah atau sebelumnya untuk membantu melihat kesinambungan antar fase. Selanjutnya merumuskan TP. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Pada kalimat ini, kompetensinya adalah mampu memahami ide pokok atau gagasan pada teks. Lingkup materinya adalah teks narasi. Selanjutnya, yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi. Kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Pada contoh ini, CP diuraikan per kalimat karena dalam karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia, setiap kalimat CP dapat memuat ruang lingkup yang berbeda-beda. Mengelompokkan hasil identifikasi dengan ruang lingkup yang sama. Contohnya sebagai berikut. Dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup teks dan media audio. Ini hanya sebuah contoh cara untuk memudahkan analisis. Selanjutnya yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya, kalimat pada CP berikut dengan kompetensi dan ruang lingkupnya yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural atau teks yang dibaca atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Pada kalanya saat merumuskan, kita perlu menganalisis ruang lingkup materinya lebih dalam. Misal, untuk capaian pembelajaran berikut, lingkup materinya adalah teks narasi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan atau informasi. Yang kedua, mampu memahami dan memaknai teks narasi. Bab selanjutnya yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia pada fase B. ATP di kurikulum Merdeka adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran. Penyusunan ATP dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kita sudah masuk ke bab ketiga, yaitu menyusun ATP dari TP. Berikut adalah langkah menyusun ATP. Yang pertama itu kolaborasi. Perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun ATP mata pelajaran Bahasa Indonesia fase B, maka guru kelas 3 dan 4 perlu duduk bersama untuk saling berdiskusi dan berkolaborasi.
Selanjutnya, menyusun tujuan pembelajaran secara logis dari kompetensi yang di tingkat fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, jika dikaitkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, pemaparan materinya dapat dimulai dari penulisan teks yang mudah dan sederhana. Baru kemudian ke penulisan teks yang lebih panjang dan kompleks. Salah satu metode penyusunan yang dapat dipilih adalah metode perancah atau scaffolding. Metode pengurutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Contoh, elemen menyimak. Peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural, atau teks yang dibacakan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Pendidik dapat memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan atau informasi yang disampaikan oleh pembaca, serta instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi, hingga peserta didik paham dalam menyimak pada materi yang dijelaskan oleh pembaca, serta peserta didik dapat mencatat semua materi yang dijelaskan oleh pembaca. Yang perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas, karena satu fase bisa terdiri dari 1-3 tahun. Maka pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 3 dan kelas 4. Guru bisa menggunakan pengurutan dari yang mudah ke yang lebih sulit. Misalnya dalam materi menulis pengalaman murid-murid kelas 3. Menulis pengalaman liburan sesuai dengan pemikiran mereka. Secara bertahap, mereka bisa: yang pertama, pilih pengalaman yang bermakna atau menarik. Yang kedua, susun narasi cerita dengan jelas. Yang ketiga, gunakan bahasa yang menarik. Yang keempat, jelaskan pengalaman secara rinci. Yang kelima, buah akhir cerita dengan refleksi. Demikian penjelasan dari saya tentang menyusun ATP. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.